90. Nah, di sini telah digambarkan bahwa A-nya dengan 0,0, B-nya 2,1, C-nya 2,5. Lalu kita lukis sebuah garis S yang sejajar dengan garis X, yang mana jarak antara S dan X ini adalah setengah jarak antara garis BC. Lalu kita tarik sebuah garis T yang memotong garis S di titik E dan memotong garis X di titik A. Nah, lalu kita cari hasil kalinya. Rotasi dengan titik pusat A sejauh 90 itu dapat kita ubah dengan MTMX. Rotasi dengan titik pusat A sejauh 90. Di sini setengah peta. Jadi 45. Jadi sejauh maka dari X ke T. Jadi MTMX. Lalu geseran sesuai garis berarah BC. Yang mana MX MS setengah dari garis BC. Maka kita dapat rubah BC sama dengan MX MS. Lalu refleksi terhadap garis yang sama itu akan menghasilkan sebuah identitas. Maka MT dikali identitas dikali MS sama dengan MTMS. Nah, dari sini dari S ke T, sudut dari S ke T itu dapat dirubah dengan rotasi dengan titik pusat E sejauh 90. Nah, kita akan ambil sembarang titik, misalkan titik B di 4,0. Maka kita akan mencari P akse, yang mana RA, 90 GBC kita misalkan sama dengan P akse. Maka GBCT sama dengan GBC 4,0, yang mana dia titik B-nya di sini, jadi digeser sesuai dengan garis BC, maka diperoleh GBCT sama dengan 4,4. Jadi kita akan mencari rotasi dengan titik pusat A sejauh 90, 4,4. Maka sesuai dengan rumus rotasi kita dapat menggunakan cos 90 negatif sin 90, sin 90, cos 90 dengan X, Y. Karena A ini pusatnya 0,0, maka kita langsung mengalihkan ini 0 cos 90 negatif 90 negatif 1, sin 91, cos 90 0. Jadi kali X nya 4, Y nya 4, maka diperoleh negatif 4,4. Jadi P aksen sama dengan negatif 4,4. Nah, karena tadi kita tahu signifikan bahwa ini sama dengan ini, maka ini juga akan terbukti negatif 4,4. Kita cari rotasi dengan titik pusat E sejauh 90 dengan 4,0, yang mana P nya tadi 4,0. Lalu kita akan cari nilai X aksen koma Y. Nah, karena sudutnya sama, jadi cos 90 negatif sin 90, sin 90, cos 90, X kurang A, Y kurang B, tambah A, B. Ini karena titik pusat Y nya bukan 0,0, maka titik pusatnya A, B. Jadi X nya 4 dikurang dari titik pusat E itu diperoleh negatif 2,2. Jadi 4 dikurang negatif 2, 0 dikurang negatif 2, ditambah negatif 2 negatif 2. Nah, setelah diperoleh maka dapatkan hasilnya negatif 4,4. Jadi ini sama dengan ini, yaitu diperoleh negatif 4,4. Nah, jika kita lukiskan maka terlihat gambarnya seperti ini. Yang ini P nya tadi 4,0, lalu yang
pusat E sejauh 9 kilo, maka P-nya tadi 4,0, lalu titik pusat E-nya di sini, maka kita hubungkan E dengan P, lalu kita rotasikan sejauh 90, yakni berlawanan arah jarum jam. Jadi diperoleh P aksennya negatif 4,4, yang mana panjang ET sama dengan panjang EP aksen. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh penerapan dari teorema 12.2. Diketahui 3 garis R, S, dan T tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Jika irisan R dan S adalah C, irisan R dan T adalah A, dan irisan S dan T adalah B, lukislah A aksen sama dengan MT, MS, MRA. Kita di sini akan menggunakan akibat kedua dari teorema 12.2 dan teorema 12.2 itu sendiri, di mana yang ditanya adalah hasil kali refleksi-refleksi terhadap garis-garis yang tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Jadi, kita dapat mengaitkannya dengan akibat kedua dari teorema 12.2, yang dimana hasil kali refleksi-refleksinya adalah refleksi geser. Nah, karena garis R dan S tidak tegak lurus dan membentuk sudut, kita misalkan setengah theta, maka kita dapat mengubah hasil kali refleksi terhadap garis R dan refleksi terhadap garis S menjadi rotasi dengan titik pusat C sejauh theta. Begitu juga dengan MTMS, karena garis S dan T tidak tegak lurus dan membentuk suatu sudut, kita misalkan setengah alfa, kita dapat mengubah MTMS menjadi rotasi dengan titik pusat B sejauh alfa. Jadi kita dapat menggunakan salah satu bentuk dari hasil kali refleksi dan rotasi ini. Kenapa hasil kali 3 refleksi dapat disebut sebagai refleksi geser? Karena dapat kita ubah menjadi bentuk hasil kali refleksi dan rotasi ini, yang dimana titik C bukan elemen dari T, dan titik B bukan elemen dari R. Sesuai dengan teorema 12.2, jika ada suatu titik dan tidak bagian dari suatu garis, maka hasil kali refleksi terhadap garis tersebut dan rotasi dengan titik pusat titik tersebut adalah refleksi geser. Nah, sekarang kita akan menghitung A aksen dengan salah satu bentuk hasil kali ini. Di sini saya akan menunjukkan penggunaan dari MT dikali rotasi dengan titik pusat C sejauh theta. Pertama, kita rotasikan ruas garis AC dengan titik pusat C sejauh theta. Diperoleh C A0. Kemudian titik A0 kita refleksikan terhadap garis T, diperoleh A aksen. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa ketika kita mencari A aksen dengan hasil kali refleksi-refleksi terhadap garis-garis yang diketahui, akan diperoleh hasil yang sama dengan ketika kita mencari A aksen dengan hasil kali refleksi dan rotasi, seperti yang telah kita lakukan tadi. Pertama, kita akan merefleksikan titik A terhadap garis R. Karena A elemen garis R, maka refleksi titik A terhadap garis R sama dengan titik A itu sendiri. Kemudian kita refleksikan titik A terhadap garis S, diperoleh MS MRA. Kemudian kita refleksikan titik MS MRA terhadap garis T, kita peroleh A aksen. Dapat kita lihat bahwa A aksen yang kita peroleh ketika mengalihkan refleksi terhadap garis-garis yang diketahui dengan ketika mengalihkan refleksi dengan rotasi itu sama.